Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kembali saya menyapa kita melewati renungan malam bersama saya sendiri Pendeta Yulisa Cornelia yang akan membawakan renungan bagi kita semua sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 6 hingga ayat yang ke-33. Saya buatkan tema untuk kita pada malam hari ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan serius. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengarahkan seluruh hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Mari Engkau memberkati kami dengan roh hikmat dan pengertian, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti, memahami akan sabda-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seorang kritikus sosial bernama Neil Postman pernah menulis sebuah tulisan yang begitu luar biasa bagi kita sebagai orang percaya, yaitu tentang agama Kristen adalah agama yang serius dan menuntut. Saudara, ketika kekristenan dianggap sesuatu yang mudah dan gampang, maka kekristenan kita akan dipertanyakan karena ia tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Jadi saudara, bahwa orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang sadar bahwa hidup yang dianugerahkan oleh Allah adalah sesuatu hidup yang serius dan menuntut setiap pertanggungjawaban. Saudara, Yesus pernah mengatakan dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, hidup ini adalah hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita, yang harusnya kita lakukan dengan serius dan tidak bermain-main. Karena hidup ini hanya sekali. Hidup yang sekali ini harus kita lakukan dengan serius. Karena setiap apa yang kita lakukan akan menuntut dan dituntut. Saudara, ada sebuah kisah. Seorang pemain musik yang begitu luar biasa memainkan musiknya. Ia mengikuti sebuah olimpiade permainan musik. Pada saat ia memainkan musik, ia begitu piawai dalam memainkan musik, sehingga penonton bersorak-sorak. Mereka bergembira karena mendengarkan musik yang begitu luar biasa dimainkan oleh si pemain musik tersebut. Namun di dalam kerumunan banyaknya orang, ada satu orang yang tidak suka dengan permainan musik yang dimainkan oleh anak tersebut. Orang itu adalah orang yang begitu tidak suka. Ia cemberut, ia bersedih ketika mendengarkan permainan musik yang dimainkan oleh anak tersebut. Pada akhir acara, si pemain musik ditanya oleh pembawa acara, apakah Anda sangat senang dengan permainan musik hari ini, sehingga Anda bermain dengan begitu luar biasa dan hebat? Kata pembawa acara. Si pemain musik berkata kepada semua penonton, hari ini saya sangat-sangat bersedih. Dan anak itu mengeluarkan air mata. Ia mengatakan bahwa di tengah kerumunan banyaknya orang, begitu banyak, bahkan sampai ratusan ribuan orang yang bertepuk tangan, hari ini saya sangat bersedih karena ada satu orang yang tidak suka dengan permainan musik saya. Orang tersebut adalah guru saya sendiri. Ia tahu apa kesalahan saya. Ia mengerti betul bahwa apa yang saya mainkan tidak saya mainkan dengan serius dan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dari cerita itu, di dalam hidup ini kita juga
seringkali memandang kepada dunia di mana kita berada. Bahwa setiap tepukan tangan, setiap hal yang dibangga-bangga, diagung-agungkan oleh banyak orang, kita seringkali terlena dengan semua hal itu. Dan kita lupa untuk melakukan sebuah tugas yang serius di dalam hidup ini untuk kepujian nama Tuhan. Sehingga kita lupa bahwa ada satu orang yang begitu bersedih melihat apa yang telah kita lakukan. Dan orang tersebut adalah Bapa di surga. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, dengan jelas mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sangat mengerti betul akan arti hidup ini. Sehingga ia melakukan semua tugas pelayanan pekerjaannya dengan sangat serius dan tidak pernah main-main. Dikatakan di dalam nas kita pada hari ini bahwa banyak orang menganggap ia bodoh. Bahkan ada orang yang menganggap dia gila karena ia mau saja hidup dalam penderitaan, ia mau saja hidup dalam penganiayaan. Bapak Ibu, kalau kita membaca nas kita hari ini, begitu menyedihkan apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Keluar masuk penjara, mengalami kapal karam, dan banyak tantangan dan penganiayaan yang lain yang dialami oleh Paulus. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara, tidak dengan satu alasan yang jelas, tetapi ia melakukan karena alasan yang begitu jelas. Bahwa apa yang ia lakukan, ia melakukan segala tugas, segala sesuatunya dengan serius untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Karena Rasul Paulus sadar bahwa kekristenan adalah sesuatu yang serius dan menuntut. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini, di mana ketika kita dipercayakan berbagai macam hal yang boleh kita lakukan, maka kita harus melakukannya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kita harus mengerjakan bagian-bagian kita dengan serius, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melewati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini meneguhkan iman dan percaya kita, sehingga dalam setiap kerja dan karya yang kita lakukan dengan serius, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan dan pekerjaan kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa terkasih, terima kasih malam hari ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, boleh melakukan setiap tugas, pekerjaan, pelayanan, dan karya kami dengan serius. Karena kami percaya, kami meyakini bahwa setiap hal yang kami lakukan dengan serius untuk Tuhan, kami akan menerima semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, teguhkan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam.